Baik, pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas tentang pemberontakan di awal kemerdekaan Indonesia. Seperti kita ketahui, di awal kemerdekaan banyak sekali terjadi pemberontakan-pemberontakan dari dalam negeri Indonesia sendiri. Pemberontakan terjadi sekitar tahun 48 sampai 65. Yang pertama yaitu PKI Madiun 1948. Tanggal terjadi yaitu 18 September 1948. Lokasinya pada Madiun dan tokoh utamanya Musso. Beberapa faktor yaitu tidak puasnya terhadap perlindungan Renville, dibentuknya FDR atau fusi dari tiga partai Marxisme-Leninisme, RERA Angkatan Perang RI, kemudian kembalinya Musso ke Indonesia dan kondisi Eropa pada tahun 1947. Musso setelah kembali ke Indonesia menghendaki adanya fusi tiga partai beraliran Marxisme-Leninisme membentuk FDR atau dinamakan PKI. Kemudian dari partai ini memimpin revolusi proletariat untuk mendirikan sebuah pemerintahan yang disebut Komite Front Nasional. Kemudian dari pemerintah sendiri bertindak cepat untuk memulihkan keadaan secara menyeluruh di Madiun dengan menugaskan Kolonel A.H. Nasution pada tanggal 20 September 1948. Kemudian PKI melakukan pemberontakan kembali pada 30 September 1965. Lokasi kejadian terjadi di beberapa daerah, kemudian tokoh utamanya yaitu DN Aidit. Pada 30 September 65, malam itu 7 jenderal diculik. Usaha kudeta bermarkas di lapangan Halim Perdana Kusuma. Pejabat tinggi yang diculik dan dibunuh yaitu Lejen Ahmad Yani, Maijen TNI Ahmadin Suprapto, Maijen TNI MT Haryono, Maijen TNI Siswondo Parman, Brigjen TNI Donald Ishak Panjaitan, dan Brigjen TNI Sutoyo Siswo Miharjo. Kemudian target utama Jenderal A.H. Nasution yang menjadi sasaran utama berhasil dari upaya pembunuhan, namun putrinya Ade Irmayani dan Letut Sipsiere Andreas Tendian tewas dalam usaha pembunuhan tersebut. Pasca pembunuhan sendiri, PKI berhasil menguasai dua sarana komunikasi vital yaitu Studio RRI di Jalan Merdeka Barat dan kantor telekomunikasi yang terletak di Jalan Merdeka Selatan. Melalui RRI, PKI menyiarkan radio tentang G30S yang ditujukan kepada para perwira tinggi anggota Dewan Jenderal yang akan melakukan kudeta terhadap pemerintah. Diumumkan pula terbentuknya Dewan Resolusi yang diketuai oleh Letkol Untung Sutopo. Pada tanggal 1 Oktober, Letkol Soeharto memegang kendali atas militer, kemudian mulai menyelidiki G30S, kemudian secara prematur menyatakan bahwa pelaku dalam G30S adalah PKI. Pada tanggal 12 Maret 1966, Soeharto membubarkan Partai PKI dan memberantas anggota-anggota PKI di seluruh Indonesia. Kemudian pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia pada 7 Agustus 1949. Lokasi kejadian awal hanya sekitar Jawa Barat namun meluas ke Jawa Tengah, Aceh, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan. Tokoh utamanya yaitu RM Kartosuwiryo. Pemberontakan di ITI sendiri cukup panjang dari 1949 sampai 1962. Kartosuwiryo sebagai pimpinan DITI merasa kecewa dengan adanya perjanjian Renville. Pemerintah akhirnya mengerahkan TNI pasukan Kodam Siliwangi untuk melakukan operasi Baratoyuda dan Pagar Betis, hingga akhirnya Kartosuwiryo tertangkap dan dijatuhi hukuman mati oleh pemerintah. Pemberontakan selanjutnya yaitu pemberontakan anti-ASIS atau pemberontakan anti-ASIS terjadi pada tanggal 5 April 1950. Lokasi kejadian di Makassar, Sulawesi Selatan. Tokoh utamanya yaitu anti-ASIS sebagai mantan perwira Kenil. Pemberontakan yang terjadi di Makassar dilatar belakangi adanya tidak setujunya negara Indonesia Timur masuk dalam bagian NKRI. Karena pada waktu itu ia ingin menduduki posisi puncak pemerintahan negara federasi di bidang militer bersama Somokil sebagai tokoh politiknya dan Sukowati selaku presidennya. Namun setelah didesak oleh Sukowati sendiri, anti-ASIS akhirnya ditangkap, kemudian ABRIS dan KN Kenil melakukan baku tembak, dan pemberontakan ini berakhir setelah anti-ASIS meninggal dan Kenil sebagai tentara kerajaan Hindia Belanda meninggalkan Makassar pulang ke daerah asalnya. Pemberontakan selanjutnya yaitu pemberontakan RMS atau Republik Maluku Selatan. Terjadi pada 25 April 1950
di Maluku Selatan. Tokoh utamanya yaitu Somogil. Pada 25 April 1950, RMS memproklamirkan Republik Maluku Selatan dengan J.H. Maratu sebagai presiden, namun kemudian Somogil menggantinya pada tanggal 9 Mei 1950 sebagai presiden. Dibentuk pula APRMS atau Angkatan Perang RMS dan dengan Sersan Mayor Kenil D.J. Samson sebagai panglima tertinggi. Kemudian pemerintah mengutus Dr. Leimena untuk menyampaikan permintaan damai dengan RMS, namun permintaan itu ditolak. Kemudian pemerintah melakukan ekspedisi militer dengan Kawilarang sebagai pemimpin ekspedisi militer tersebut. Ketika mempertahankan benteng New Victoria, Letkol Salamat Riyadi gugur. Namun perjuangan gerilya masih berlanjut sampai 1962 di Pulau Seram. Akhirnya pada tanggal 12 Desember 1963, Somogil dapat ditangkap dan kemudian dihadapkan pada mahkamah militer di Jakarta dan dijatuhi hukuman mati. Kemudian pemberontakan yang terakhir yaitu PRRI Permesta. Terjadi pada 15 Februari 1958 di Sumatera Barat dan Sulawesi. Tokoh utamanya yaitu Ahmad Hussein sebagai Ketua Dewan Benteng. Beberapa daerah perjuangan yang dibentuk PRRI pada tahun 56-57 yaitu Dewan Benteng dengan pemimpin Ahmad Hussein, kemudian Dewan Gajah dengan Kolonel Maludin Simbolon, Dewan Garuda dipimpin oleh Letkol Baharilan, dan Dewan Manguni satu-satunya dewan yang berlokasi di Sulawesi, di Manado, dengan Kolonel Venje Samuel sebagai pemimpinnya. Jadi PRRI Permesta ini berada di Sulawesi dan juga di Sumatera Barat. Pemberontakannya sendiri pada 12 Februari 58, Ahmad Hussein sebagai Ketua Dewan Benteng memproklamirkan berdirinya PRRI dengan didukung dua pejuang lainnya. Syafruddin Prawira Negara menjadi Perdana Menteri dan Permesta berdiri sebelumnya dari tanggal 27 Maret 1957. Untuk menumpas pemberontakan tersebut, pemerintah melaksanakan operasi militer gabungan yang diberi nama Operasi Merdeka dipimpin oleh Letkol Ruhminto Indraningrat. Namun operasi ini sangat kuat karena musuh memiliki persenjataan modern buatan Amerika. Terbukti dengan ditembaknya pesawat angkut udara yang dikemudikan oleh Alan L. Pope, seorang warga Amerika Serikat. Dan gerakan PRRI Permesta sendiri mulai redam pada Agustus 58. Pada tahun 1961, Soekarno membuka kesempatan kepada mantan anggota untuk diberikan amnesti dan kembali ke NKRI. Demikian video yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat menambah wawasan. Cukup sekian dan terima kasih.